Selamat siang, Suster, Bapak, Ibu Guru, serta teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Pada siang ini, kita berkumpul secara virtual untuk mengikuti perayaan Ekaristi dalam rangka menyambut perayaan baru tahun 2021-2022. Mari kita meminta berkat dan rahmat kepada Allah dan Bapa yang Maha Kuasa untuk kelancaran kegiatan selama 1 tahun mendatang. Perayaan Ekaristi syukur kita pada hari ini akan dipimpin oleh Romo Ambrosius Lolong, PR. Marilah kita mengawali misa pada siang hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 322. Saudara, mari semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Suster, Bapak Ibu Guru, para orang tua, anak-anakku yang terkasih semuanya, selamat siang. Kita pada kesempatan siang hari ini ingin memohonkan berkat dari Tuhan untuk kita semua yang akan mengawali tahun pelajaran yang baru di tahun 2021-2022 ke depan. Bacaan-bacaan yang akan kita dengar nanti sangat baik dan sangat menuntun kita untuk tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang baik. Bagaimana nanti kita akan merenungkannya? Semoga teman-teman sungguh-sungguh mengikuti dan mendengarkannya dengan baik. Karena ini menjadi pedoman dan juga bisa menjadi tuntunan kita tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak Allah. Maka mengawali perayaan syukur kita pada kesempatan kali ini, mari pertama-tama kita merendahkan diri kita di hadapan Allah
Mohon ampun untuk segala dosa dan kelemahan kita. Kita doakan, saya mengaku bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Murah, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu pagi hari ini, sebab oleh berkat dan rahmat-Mu, kami sekeluarga besar SMA Santa Teresia dapat menyambut tahun ajaran baru secara virtual. Ya Bapa, sertailah guru-guru dan para murid kami, agar kiranya kegiatan belajar mengajar dapat berjalan seturut kehendak-Mu dan mampu menghasilkan hasil yang bermanfaat bagi kami dan sekolah kami. Semua ini kami serahkan ke dalam penyelenggaraan ilahi-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama diambil dari kitab Keluaran 11 ayat 10 sampai 12 ayat 14. Musa dan Harun telah melakukan segala mukjizat ini di depan Firaun. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambil oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi, jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangga yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor, menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu, seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja. Kemudian, dari darahnya harus diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang harus memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayuran pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepala dan betis dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi harus dibakar habis dalam api. Beginilah kalian memakannya, pinggang berikat, kaki berkasut, dan tongkat di tanganmu. Hendaklah kalian memakannya cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini, aku akan menjajahi negeri Mesir, dan semua anak sulung, dari anak sulung manusia sampai anak binatang, akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir,
akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu. Jadi, tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Apabila aku menghukum tanah Mesir, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai? Sungguh, keselamatan dari Tuhan dekat pada orang yang bertakwa, dan kemuliaan diam di negeri kita. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan bertumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberikan hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Alleluia, 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 alleluia. Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, menerangi mata budi kita, agar kita mengenal harapan panggilan kita. Alleluia, 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 alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan.
Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam bait Allah dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kalian baca dalam kitab suci, kitab Taurat, bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Sebab Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak, Ibu, guru, segenap karyawan, juga anak-anakku yang terkasih, untuk apa sih kita capek-capek belakangan ini belajar? Apakah karena disuruh orang tua? Apakah karena ingin mencapai cita-cita? Pasti punya banyak alasan. Dan belakangan ini menjadi tidak mudah karena proses pembelajaran kita dilakukan secara online. Pembelajaran jarak jauh. Sangat amat terbatas yang bisa kita dapat, interaksi juga sangat terbatas. Tetapi baik kalau kita merenungkan untuk apa sih kita belajar. Mengawali permenungan saya ingin cerita. Ketika saya dulu belajar S1 di Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara, ada satu dosen yang setiap kali mengawali proses belajar, masuk ke kelas, menyuruh kami untuk duduk dengan tenang, lalu kita akan dipanggil sesuai dengan keinginan dia, lalu ditanya. Biasanya kita punya silabus, ya. Dalam 14 kali pertemuan kita akan tahu minggu depan itu akan ada tema apa yang akan didiskusikan pada saat kuliah. Dan biasanya di sana sudah ada referensi buku-buku tertentu yang harus dibaca sebelum kuliah. Nah, kadangkala mental belajar yang dibangun kadangkala kita selama ini ya adalah datang ke sekolah, mendapat pengetahuan, latihan, pulang mendapat ilmu. Tetapi dosen saya ini seorang Romo tidak mau demikian. Seorang siswa atau mahasiswa datang ke sekolah harus sudah punya bekal. Tinggal nanti bekalnya itu bahan mentahnya diracik pada saat kuliah. Sederhananya begitu. Jadi dia akan memanggil secara acak kami-kami ini, lalu ditanya tentang tema hari itu. Kalau kami tidak baca satu hari atau malam sebelumnya atau waktu-waktu sebelumnya, maka tidak akan dapat sesuatu. Pengalaman ini pengalaman yang sangat menarik. Sampai sekarang saya pun masih sangat terkesan dengan cara tersebut. Sehingga memacu kami untuk mempersiapkan pelajaran yang akan kami dalami dalam pertemuan-pertemuan kuliah berikutnya. Pada saat itulah saya mulai berpikir, untuk apa sih saya belajar? Ya, apalagi waktu itu dalam proses pendidikan calon imam, belajar teologi, filsafat. Untuk apa semua ini? Pada waktu itu merenungkan bahwa kita belajar, memang pertama-tama yang tentu kita dapat adalah pengetahuan.
Tapi ternyata pengetahuan menuntun kita pada sesuatu yang lebih luhur, yaitu keselamatan. Orang belajar supaya hidupnya selamat, bahkan kudus. Jadi belajar itu pertama-tama kita akan dapat pengetahuan. Setelah itu kita akan menjadi pribadi yang selamat. Dan kemudian kita menjadi pribadi yang kudus. Yang paling tinggi adalah kita menjadi pribadi yang kudus. Kok bisa demikian? Teman-teman, kita belajar akan dapat pengetahuan. Dengan pengetahuan kita bisa melakukan sesuatu berdasarkan ilmu yang kita terima. Bisa dapat pekerjaan, di kemudian hari kita bisa mencapai cita-cita kita, kita bisa melanjutkan pendidikan kita mendapat rezeki yang berlimpah sesuai dengan kapasitas pengetahuan kita, mengalami keselamatan. Tetapi tidak cukup di situ. Untuk sampai pada suatu titik keselamatan, harus ada yang dikurbankan. Apa yang dikurbankan adalah waktu dan kesenangan-kesenangan pribadi kita. Kita harus menyingkirkan kebiasaan kita main game, bermalas-malasan. Harus dipilah satu-satu. Kalau sudah matang, kita akan pada titik yang berikutnya adalah menjadi pribadi-pribadi yang dikuduskan oleh Tuhan. Kok bisa, Romo? Bisa. Karena setelah kita berlatih dengan cara-cara hidup yang demikian, kita akan belajar untuk memilah. Sekarang mana yang baik dan mana yang jahat untuk saya. Tentu harapannya kita akan memilih yang baik dan yang jahat. Ya. Kita tidak akan mengikuti yang jahat, tetapi kita akan menjalankan yang baik. Dari mana bekal itu? Bekalnya adalah dari pengetahuan, dari proses pembelajaran di bangku sekolah. Maka kita belajar itu punya tujuan yang sangat amat luhur. Yang teman-teman sedang jalani, teman-teman sedang perjuangkan hari ini, itu akan berbuah kelak. Kalau teman-teman menekuninya, pertama-tama teman-teman akan selamat dan kemudian Tuhan akan membantu kita untuk menjadi pribadi yang kudus. Kenapa demikian? Kita mendengar bacaan pertama, bagaimana Allah menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. Mungkin kita bosan belajar di sekolah. Guru yang ini tugasnya banyak. Udah dikasih tugas yang ini, masih harus kasih tugas yang lain. Teman-teman bayangkan bagaimana bangsa Israel malam itu mau berangkat keluar dari Mesir. Perintah Tuhan kepada Musa itu banyak banget. Persiapkanlah kurban. Kurbannya itu harus kambing atau domba. Umurnya sekian. Dagingnya harus sekian. Kamu harus makan dengan ini, dengan itu. Ya. Begini cara makannya. Pinggangmu harus ada ikat pinggang, kaki berkasut dan segala macam. Yang diminta oleh Tuhan untuk malam itu banyak banget. Banyak banget. Dan harus disiapkan dalam waktu yang singkat. Karena mereka mau keluar dari Mesir. Kita bisa membayangkan betapa riwehnya, betapa ribetnya Musa waktu itu. Untuk sendiri aja ribet, tetapi sekarang harus mengajak seluruh bangsa Israel. Ayo semuanya cari kambing atau domba, umurnya nggak boleh lebih dari 3 tahun. Tidak boleh yang bercela, ini, itu, makannya begini, begitu, pakaiannya begini, begitu. Setelah makan darahnya oleskan di pintu. Instruksi yang sangat banyak harus dijalankan. Tetapi hebatnya mereka mendengarkan dengan sangat luar biasa. Mereka menjalankan persis sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Akhirnya apa? Mereka selamat. Kita bisa belajar dari bangsa Israel. Mendengarkan guru-guru kita
mendengarkan nasihat para suster pendamping kita, mendengarkan orang tua kita dengan seksama. Mungkin berat, mungkin ribet, mungkin sulit, tetapi ternyata itu mendidik kita menjadi pribadi yang hebat, pribadi yang mampu dikuduskan oleh Tuhan, dan pada akhirnya punya hidup yang bahagia atau selamat. Kita sedang dipersiapkan menjadi murid-murid yang hebat. Teman-teman pasti mampu, tetapi perjuangannya perlu ekstra, perlu berjuang lebih kuat lagi. Tetapi tidak apa-apa, karena apa? Karena kesempatan ini kita memohon kepada Tuhan, agar Tuhan yang membantu dan menyempurnakan. Seperti bangsa Israel, semua dikerjakan dengan sangat amat baik. Tuhan menyempurnakan dan mereka selamat. Semoga teman-teman di tahun pembelajaran yang baru 2021-2022 ini tumbuh menjadi pribadi-pribadi bukan hanya pintar, bukan hanya bijaksana, tetapi juga menjadi murid yang kudus. Murid yang dekat dengan Tuhan dan taat kepadanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, menanggapi sabda Tuhan, marilah kita mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami percaya sebagai Bapa yang baik, Engkau selalu memperhatikan kami anak-anak-Mu yang masih berjuang, terutama kami semua, segenap komunitas SMA Santa Teresia ini. Di tahun pembelajaran 2021-2022 yang akan kami jalani ini, kami hendak menyampaikan doa-doa permohonan kami. Maka dengarkanlah segala doa-doa kami. Bagi bangsa dan negara. Ya Bapa, berkatilah agar bangsa kami, Indonesia, agar terus memberikan semangat persatuan, sehingga kami terus menjadi kuat menghadapi tantangan yang kami hadapi dan dapat berkembang sebagai negara yang kokoh dan utuh. Berkatilah juga kami agar dapat dengan cepat menyelesaikan dan menemukan jalan keluar dari pandemi ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi gereja, ya Bapa, berkatilah gereja-gereja Katolik yang tersebar di seluruh muka bumi ini. Semoga gereja Katolik dapat membantu kami untuk menjadi semakin dekat denganmu, serta dapat melayani sesama dengan sukacita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi SMA Santa Teresia, ya Bapa, semoga SMA Santa Teresia dapat membimbing setiap murid untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dan semoga SMA Santa Teresia dapat mendidik semua peserta didik dengan cinta dan belas kasih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi peserta didik baru, ya Bapa, semoga semua peserta didik baru dapat mengikuti kegiatan pembelajaran di SMA Santa Teresia dengan baik. Berkatilah peserta didik baru agar dapat meraih prestasi dan membawa harum nama SMA Santa Teresia. Marilah kita mohon,
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang terpapar virus COVID-19, ya Bapa, semoga mereka yang terpapar virus COVID-19 diberikan kekuatan dan kesabaran dalam melawan virus ini dari tubuh mereka. Sertailah dan dampingilah mereka selama masa karantina, agar proses penyembuhan bisa berjalan dengan lancar. Dan bagi kami semua yang masih dalam kondisi sehat, kiranya Engkau melindungi dan menjaga kami agar terhindar dari virus COVID-19. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak. Kita sampaikan doa-doa kita masing-masing dalam hati kita. Untuk doa-doa kita, marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, demikianlah doa serta permohonan yang kami sampaikan kepadamu. Bimbinglah kami putra-putrimu agar kami tumbuh menjadi anak-anakmu yang pandai, yang bijaksana, juga anak yang kudus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan.
Berdoalah saudara-saudariku yang terkasih supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Mulia, berkenanlah menguduskan roti dan anggur ini, agar menjadi tanda kehadiran Kristus Sang Musa baru, yang membebaskan kami semua dari segala perbudakan dosa. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Kau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami, manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami, mengatasi kerapuhan kami, dan ketika jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Maka perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau dengan berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya yang suci dan setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu.
Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana dalam diri kami, keluarga, komunitas, serta lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Suster, Bapak Ibu Guru, para orang tua, anak-anakku yang terkasih, pandanglah dan lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Sekarang aku tak dapat
Saudari-saudaraku yang terkasih, mari kita berdoa satu kali salam Maria. Kita mohon bimbingan dari Ibunda kita untuk selalu menyertai dan mendoakan kita dalam proses pembelajaran ini. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau telah memanggil kami menjadi bagian dari perjamuan kudus-Mu. Semoga kami senantiasa tumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang penuh cinta kasih. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silahkan yang mau memberikan pengumuman. Kami, keluarga besar SMA Santa Teresia, mengucapkan terima kasih kepada Romo Ambrosius Lolong PR yang telah berkenan memimpin Ekaristi pembukaan awal tahun ajaran 2021-2022. Terima kasih kami ucapkan kepada Suster Florentia Mujiati, OSU, selaku Ketua Yayasan Ananta Bakti, yang telah mendukung perayaan Ekaristi pada siang hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, karyawan, dan para orang tua dan wali murid, serta teman-teman yang telah mengikuti Ekaristi ini. Tuhan Yesus memberkati, dan marilah kita memohon berkat penutup. Terima kasih Suster, Bapak Ibu Guru, para orang tua, teman-teman, para karyawan atas kebersamaan kita dalam Ekaristi pada kesempatan kali ini. Semoga Tuhan selalu menyertai kita di tengah situasi pandemi, tetap jaga kesehatan, tetap saling menjaga, saling meneguhkan, dan saling mendoakan, karena itu yang menjadi kekuatan kita mengatasi pandemi COVID-19 ini. Semoga dalam proses pembelajaran di tahun 2021-2022, teman-teman tumbuh menjadi anak-anak Allah yang pandai, yang bijak, dan pada akhirnya tumbuh menjadi pribadi yang kudus. Sekarang kita siapkan hati kita, mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudariku sekalian, orang-orang yang kita doakan dan kita cintai, proses pembelajaran kita di tahun pembelajaran yang baru ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita semua diutus menjadi anak-anak Allah yang baik. Amin.